kembali dengan saya lagi di channel Ekonomi 5 PKW. Oke. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari video sebelumnya, yakni sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian APBN dan APBD. Kemudian kita akan membahas di pertemuan selanjutnya, yakni tentang apa ini ya? Pendapatan penerimaan dari pemerintah dan belanja negara. Seperti kita tahu bahwasanya pendapatan terbesar dari negara maupun daerah itu adalah pajak. Ketika masyarakat sudah membayar pajak, nah kemudian nanti dana pajak ini akan masuk ke dalam APBN maupun APBD. Nah kemudian akan didistribusikan, akan dialokasikan, akan kepada belanja pemerintah dan belanja daerah. Pada pertemuan kali ini yang akan kita jadi pada pertemuan kali ini mana pendapatan yang masuk ke dalam APBN dan mana pendapatan yang masuk ke dalam APBD, dan juga kita akan mengetahui bagaimana belanja apa saja yang akan dibelanjakan oleh negara, kemudian belanja apa saja yang akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Yang kita tahu kemarin bahwa di APBN itu kan seorang presiden mengajukan dana kepada DPR supaya untuk disetujui, sedangkan di wilayah provinsi itu ada gubernur, kemudian di wilayah kota dan kabupaten itu ada wali kota dan bupati. Nah, dan yang menyetujui kalau di pusat pemerintah itu ada DPR, kemudian kalau di wilayah daerah itu ada DPRD. Oke, sebenarnya kalau kita analisis bahwa ada banyak sekali tujuan dari APBN ini sendiri. Ada banyak sekali, yakni ada pedoman pendapatan dan belanja negara. Jadi pendapatan pemasukannya berapa, belanjanya berapa, kemudian ada untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Ketika dana APBN dan APBD ini didistribusikan secara merata, maka nanti akan meningkatkan produktivitas dari masyarakat, dan nantinya dari produktivitas masyarakat ini, masyarakat pasti mengeluarkan atau mempunyai usaha dan bisa berkembang usahanya, nantinya bisa mengurangi jumlah pengangguran dan untuk menambah kesempatan kerja kepada masyarakat. Kemudian harapan dari adanya APBN didistribusikan kepada masyarakat atau dialokasikan kepada masyarakat nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakatnya menjadi makmur. Sedangkan tujuan adanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu adalah disusun sebagai pedoman, disusun sebagai pendapatan dan belanja di pemerintahan daerah. Nah, setiap APBD pasti memiliki gambaran anggaran pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Anggaran dari APBD ini maupun APBN yang tadi itu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang mengatur dalam APBN-nya kemarin kita sudah bahas adalah undang-undang, tetapi yang di APBD itu yang mengatur adalah Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Harapannya ketika tujuan 1 hour later. Dengan adanya dana APBD ini diharapkan tidak adanya kesalahan pemborosan atau penyelewengan dana yang dapat merugikan dari masyarakat itu sendiri. Jadi penerimaan yang diperoleh oleh negara maupun daerah bisa kita klasifikasikan. Nah, diantaranya kita sudah
mulai kita sudah pernah berperan dalam penerimaan negara maupun di daerah.